Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, alhamdulillah kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Fitri, boleh Fitri yuk dipimpin doa. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita baca al-Fatihah. Oke. Jadi kalian udah tahu belum hari ini Ibu kumpulkan mau ada kegiatan apa? Dulu ya. Sama seperti kegiatan kita di minggu yang lalu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat bimbingan kelompok itu apa? Lupa? Ya, lupa. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling yang tujuannya itu untuk agar kalian, para siswa, para peserta didik mampu mengungkapkan ide atau pendapat dan mampu berbicara di depan umum. Paham ya? Ada juga asas-asas dalam bimbingan kelompok. Asas-asas itu adalah hal-hal yang harus kalian patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu apapun yang kalian dengar dalam bimbingan kelompok ini, tapi hal-hal pribadi ya, jangan ada orang lain yang mengetahui atau harus kita aja yang tahu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Artinya itu kalian harus sukarela, harus ikhlas mengikuti bimbingan kelompok ini. Coba Ibu tanya, ada nggak yang di sini yang nggak mau sebenarnya ikut kegiatan ini? Ada? Berarti semuanya sukarela ya? Iya. Oke. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Kalau yang harus dirahasiakan itu masalah pribadi, kalau keterbukaan itu kalian harus mengungkapkan pendapat seterbuka mungkin. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Apa ini ketawa aja? Lanjut ya. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Ada yang tahu asas kenormatifan itu apa? Tidak. Asas kenormatifan itu adalah di mana kalian harus melakukan atau melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat gitu. Nah, dari pengertian bimbingan kelompok dan juga asas-asas tadi, ada yang mau ditanyain dulu? Tidak? Oke. Sekarang di sini kalian udah pada kenal semua ya? Ini kan satu kelas semua, kelas 8 ya? Jadi nggak perlu perkenalan kan? Oke. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, boleh? Boleh. Oke. Sekarang topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini adalah kenakalan remaja, ya. Semuanya kan udah Ibu suruh bawa handphone ya? Ya, boleh dibuka handphonenya. Yang bawa handphone boleh dibuka handphonenya. Kenapa? Ya. Nanti. Oke, Ibu kirim ya. Ibu jangan ketawa nanti kelihatan. 1, 2, 3, serius. Ibu sudah kirim materinya, ya. Materinya ada, lihat ke bawah di halaman 5. Materi kenakalan remaja. Halaman 5. Ya, dibuka. Nah, kan dalam materi ada pengertian, ada jenis, ada ciri-ciri, ada faktor, dan juga ada solusi dalam kenakalan remaja. Ada 5 macam. Selanjutnya kalian dari berapa orang ini? 14 ya, dibagi menjadi 5. Berarti ada yang 3, ada yang 2 ya? 1, 2, 3. Fitri sama Kartika berdua, bertiga, berempat. Oke? Ya, berdua, bertiga, berempat. Pas kan ada 5 ya? Ini soalnya ya. Nah, kelompok Fitri membahas tentang pengertian. Ya. Kelompok kedua membahas tentang jenis. Ya. Kelompok ketiga membahas tentang ciri-ciri. Kelompok keempat membahas tentang faktor kenakalan remaja. Kelompok terakhir membahas tentang solusi. Nah, sekarang tiap kelompok Ibu kasih waktu 10 menit untuk memahami materi yang dikasih. Ya. Yang pengertian silakan dibaca apa sih kenakalan remaja, yang ciri-ciri silakan dibaca bagaimana sih ciri-ciri kenakalan remaja dan sampai kepada solusinya. Ya. Ya, tadi materi yang dikirim. Nah, selanjutnya coba kita lihat dulu penjelasan dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian. Cok. Kenakalan remaja.
remaja ialah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang remaja, baik secara sendirian maupun secara kelompok, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Siri 1978. Intinya, kenakalan remaja yaitu suatu perilaku penyimpangan dari atau melanggar hukum. Saya 2022 dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya di bawah 16 tahun atau kata-kata. Misalnya dari kata 1994 Hartono, ilmuwan sosiologi, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial pengabdian. Oke. Ibu sini simpulkan ya. kita dulu anaknya cantik. Jadi kenakalan remaja itu adalah suatu bentuk perilaku remaja. Ada remaja bukan? Remaja. Suatu bentuk perilaku remaja yang menyimpang, yang keluar dari aturan, yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Paham ya? Kita lanjut ke kelompok selanjutnya tentang jenis-jenis kenakalan remaja. Kira-kira ada apa aja sih jenis kenakalan remaja? Jenis kenakalan remaja ada. Yang pertama kenakalan remaja sekolah, kenakalan remaja di sekolah atau di masyarakat, kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Kenakalan remaja di sekolah ada 3 contoh, yaitu tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, membawa senjata tajam ketika sekolah. Kenakalan remaja di luar sekolah atau di masyarakat itu bakal lihat, itu bakal dia antar diri, itu tawuran antar diri, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Selanjutnya, Kenakalan remaja di lingkungan keluarga. ada 3 contoh, yaitu tidak mendengarkan nasihat orang tua, Tidak mentaati perintah orang tua, melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. itu ada di sini kenakalan. Itu tadi yang disampaikan oleh April dan Putri tentang jenis kenakalan remaja. Paham ya? Ya. Kan? Selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri kenakalan remaja. Kira-kira kalau misalkan remaja yang nakal itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Dalam pengajaran, kenakalan harus terhindar dari suatu perbuatan atau tindakan moral. Kenakalan tersebut memiliki tujuan yang asosial yang dengan perbuatan atau tindakan pelaku tersebut. Dia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidup. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur di antara 13 sampai 17 tahun. Mengingat di Indonesia pemberian berbasis dan sistem besar pernikahan, maka bisa dikatakan bahwa kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13 sampai 17 tahun dan belum menikah. Kenakalan remaja bisa dilakukan oleh seorang remaja saja atau bisa juga dilakukan bersama-sama di suatu kelompok remaja. Tadi kelompok 3 menjelaskan tentang ciri-ciri kenakalan remaja. Tadi katanya rentang usia kenakalan remaja itu usia berapa sampai berapa? 13 sampai 17. Paham ya? Kita lanjut ke faktor kenakalan remaja. Kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi kenakalan remaja? Siapa saja sih yang mempengaruhi kenakalan remaja? Akan disampaikan oleh kelompok kita. Identitas suatu pandangan biologis dan sosiologis pada diri remaja menunjukkan terjadinya dua bentuk garis. Pertama, terbentuknya perasaan atau konsistensi dalam kehidupan kedua upaya identifikasi orang kenakalan remaja karena terjadi dalam ucapan atau integrasi juga. Kontrol diri yang memakai Kontrol diri yang mana? kemudian tidak dalam menjaga diri yang dalam yang bisa diterima dengan perilaku nakal. Kedua ada faktor ekstern. Kemudian antara keluarga atau pendidikan antara keluarga dapat memicu perilaku negatif atau negatif. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti selalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama atau menolak harapan eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Itu dia penjelasan dari kelompok 4 mengenai faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal itu faktor yang terjadi di dalam diri sendiri. Contohnya tadi ada krisis identitas dan juga kontrol diri yang lemah. Ya. Pertama, faktor yang mempengaruhi kita remaja itu nakal itu ada dalam diri sendiri karena kurang bisa mengontrol dirinya dalam mengerem dirinya untuk bertindak kejahatan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah dari luar. Contohnya tadi ada dari keluar, dari lingkungan, dari teman, ya. Itu juga dapat mempengaruhi kenakalan remaja. Paham ya? Tadi kalau internal itu dari dalam, kalau eksternal dari luar. Paham ya? Kita lanjutkan ke kelompok terakhir yang membahas bagaimana solusi untuk mengentaskan kenakalan remaja. Solusi kenakalan remaja. Semua masalah tersebut dan remaja dari berbagai pihak
solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. Tadi ada apa saja solusinya? Yang pertama ada peran orang tua, juga ada peran guru. Ya. Tapi menurut ibu selain kedua peran tersebut kita juga harus mampu mengontrol diri sendiri, untuk tidak berbuat jahat, untuk tidak melakukan perilaku menyimpang. Contohnya apa saja dari perilaku menyimpang? Kenakalan remaja, kayak gimana? Bol, pacaran berlebihan, narkoba, balap liar, itu tidak boleh dilakukan. Oke, paham ya fungsinya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, coba sekarang ibu minta dari 2 orang atau 1 orang juga nggak apa-apa, Fitri ya, menyampaikan apa sih kesan-kesan dari pelaksanaan bimbingan kelompok. Kesan-kesannya apa yang didapatkan menurut Fitri? April? Ayo dong. Kesan-kesan yang didapatkan. Emang kalian ikutin ini nggak ada apa-apa? Dapat apa? Ilmu. Terus? Apa? Bisa mengetahui dan menghindari kenakalan remaja. Pesannya? Teman-teman atau ibu? Pesannya apa? Ya, Iya, April. Tadi Fitri katanya pesannya jadi bisa mengetahui dan menghindari kenakalan remaja. Kalau pesannya sama dari April apa? Sok apa? Apa pesannya? Sok pesannya apa? Ayo. Yuk, sok, ganti apa pesannya? Di sana juga apa? Ayo, pesannya apa? Sok, pesannya apa? Lu mau beres enggak? Yuk, apa? Kita dulu. Untuk pesannya sudah teman-teman nanti ke kami jangan nakal ya, jangan lupa dilakukan aja. Sok, jangan. Pesannya buat kita semuanya, kita jangan melakukan kenakalan ya. Buat semuanya, pesannya jangan melakukan hal tadi, terus jauhi penolakan yang berat. Oke, tepuk tangan buat Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Ibu telah mengganggu kegiatan dan aktivitas kalian. Kalian keberatan mengikuti kegiatan ini? Tidak.